Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang aplikasi dari turunan atau application of the derivative. Pada pertemuan kali ini kita akan langsung ke contoh-contoh praktis penggunaan di kehidupan sehari-hari tentang aplikasi turunan. Tapi sebelum kita lanjut ke aplikasi turunan, nanti sebaiknya kita pahami dulu langkah-langkah bagaimana ketika ada soal cerita atau aplikasi dari kehidupan sehari-hari. Oke, pertama, masalah-masalah praktis yang akan kita hadapi based on example and the theory developed in the first three section. Intinya begini, intinya ini adalah langkah-langkah yang istilahnya umum untuk menyelesaikan masalah-masalah tentang aplikasi turunan dengan menggunakan metode langkah demi langkah. Ini banyak digunakan untuk mencari untuk masalah-masalah optimasi seperti nilai maksimum atau nilai minimum. Kadang-kadang kita juga nanti perlu pendekatan-pendekatan yang pertama. Yang pertama, draw a picture for the problem and assign appropriate variable to the in-person quantity. Buat sebuah uh, ini, buat sebuah gambar untuk masalah dan berikan variabel-variabel. Berarti kita misalkan variabel yang sesuai untuk besaran-besaran yang penting. Nah, important quantity, ukurannya penting. Tadi langkah pertama, buat gambar atau representasi dari sebuah masalah tersebut, kemudian kita misalkan dengan variabel-variabel yang kita gunakan. Oke, yang kedua, step 2, write a formula for the objective function P to be maximized of or minimized in term of the variable from step 1. Intinya begini, kita tuliskan rumus untuk fungsi tujuan kita, tidak harus boleh fungsi tujuan yang lain. Tulis rumus fungsi tujuan untuk menjadikan yang harus dimaksimalkan atau diminimalkan dari variabel yang kita buat tadi pada langkah pertama. Kemudian langkah ketiga, use the condition of the problem to eliminate all both one of this variable and be express key as a function of a single variable. Intinya, gunakan kondisi-kondisi masalah untuk menghilangkan semua kecuali satu dari variabel-variabel ini dan karenanya menyatakan key sebagai fungsi dari variabel Tuhan. Berarti intinya begini. Gunakan kondisi pada kondisi masalah itu sehingga kita bisa mengeliminasi variabel-variabel, kemudian kita pilih satu variabel yang ada di fungsi key, tinggal satu variabel seperti itu. Kemudian find the critical point and point stationary point singular point atau titik stasioner, titik balik seperti itu dan lain-lain. Berarti temukan titik-titik kritisnya dari satu variabel sisa tadi. Kemudian either substitute the critical value into the objective function or use the theory from the last sections. The first and the second derivative test to determine the maximum or minimum. Jadi substitusikan nilai-nilai kritis tadi ke fungsi objektif atau kita gunakan teori pada uji turunan. Nah, tapi kalau kita yang terpenting nanti kita lihat aja inti dari turunan seperti apa kan kita pahami. Coba perhatikan. Perhatikan contoh pertama ini.
Kita kan a rectangular box is to be made from a piece of cardboard. Ini memiliki ukuran 24 inch panjangnya dan 9 inch lebarnya, ya. Atau secara ini bisa langsung saya artikan secara umum begini. Kotak segi 4 akan dibuat selembar papan. Ya, sebuah kotak segi 4 akan dibuat dari selembar papan. Panjangnya 24 inch dan lebarnya 9 inch. Dengan memotong segi 4 identik pada keempat pojok dan melipat ke atas sisi-sisinya. Seperti gambar ini. Nah, as in figure 1. Oke, seperti gambar seperti ini. Kemudian, carilah ukuran kotak yang volumenya maksimum. Berapa volume maksimumnya? Oke. Kalau ada soal seperti ini, bagaimana langkahnya? Langkahnya ini tadi, yang kita potong, ya, ini variabelnya adalah X. Nah, kita misalkan X. Seperti itu. Sisi segi 4 yang harus dipotong. Kemudian, bentuknya nanti ini ketika lipat, yang di daerah dasar itu dibuang, akan menjadi seperti ini. Sehingga, kita lihat di sini ini ya, ini merupakan ini kan berarti 24 dikurangi X kurangi X berarti dikurangi 2X. 24 kurangi 2X. Kemudian sebelah sini, sebelah sini ini berarti kan 9 kurangi X berarti 9 kurangi 2X. Kemudian tingginya sebesar X. Oke. Sehingga karena di sini yang diinginkan adalah tentukan nilai tentukan nilai ukuran kotak yang volumenya maksimum dan berapa volume maksimumnya. Berarti begini. Kita buat sebuah fungsi fungsi volume. Tujuan kita adalah volume. Kita tahu bahwa volume suatu bangun volume bangun itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Volume bangun itu kan sama saja dengan panjang kali lebar kali tinggi. Ini kan balok kan? Oke. Panjangnya adalah 24 min 2X. Panjangnya 24 min 2X. Kemudian lebarnya 9 min 2X. Lebarnya 9 min 2X dan tingginya adalah X. Maka ini bisa kita masukkan, P-nya kita masukkan jadi 29. Ini sambil sama. Amit, ayah ngajar dulu ya. Berarti di sini P-nya diganti dengan P-nya diganti dengan 24 min 2X. L-nya diganti dengan 9 min 2X dan tingginya sama dengan X. Sehingga ini nanti kita peroleh, ini sama, ini tadi sudah saya oret-oret ya. Ini nanti dikalikan semuanya, dikalikan satu per satu, hasilnya adalah 216X min 66X kuadrat plus 4X pangkat 3. Ini adalah fungsi volume. Sekarang kita tidak dapat istilahnya karena yang diminta adalah volume maksimum. Ketika ada volume maksimum atau volume minimum, maka langkah pertama kita tahu bahwa turunan dari V terhadap ini variabelnya X harus sama dengan 0 agar dia mencapai maksimum atau minimum. Sehingga ini kita turunin 216X turunannya menjadi 216 min
6x kuadrat 2 kali 6 sama dengan berapa? Turunannya 132x. Kemudian 4x pangkat 3 sehingga jadi 12x pangkat 2 sama dengan 0. Oke, kalau sudah seperti ini maka kita bisa mencari nilai X. Dan semuanya bisa kita bagi menjadi dibagi dengan 12, berarti jadinya apa? 216 dibagi 12 jadinya 18. Min 132 dibagi 12 berarti 11x plus x kuadrat sama dengan 0. Ini kan sama saja dengan x kuadrat min 11x plus 18 sama dengan 0. Seperti itu kan? Boleh kan? Sehingga bisa kita lakukan seperti ini. Ini dua angka kalau dikali sama dengan 18, kalau dijumlah sama dengan min 11. Berarti X min berapa ya? Min 9 dikalikan dengan X min 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan bahwa X min 9 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 9 dan X sama dengan 2. Oke. Ini memberikan arti begini. Ketika X sama dengan 9 dan X sama dengan 2, manakah yang akan kita pakai? Sebenarnya ini kita gunakan yang namanya uji yang namanya titik stasioner. Maka nanti kita langsung saja kita ujikan siapa yang maksimum. Maksimum di mana? Kita uji ya. X-nya kan ada 9 dan 2. Oke. X pertama sama dengan 9 dan X kedua sama dengan 2. Kalau kita lihat dari fungsinya di sini kan begini. Kita dapatkan turunan pertamanya tadi adalah ini, turunan pertamanya kan ini. Ya kan? Turunan pertama adalah 216, oke. dV per dx sama dengan 216 x min 66x kuadrat plus 4x pangkat 3. Kita ambil titik uji. Di sini 2, kemudian di sini 9. Angka 0 kan di sini. Angka 0 kan sebelah sini. Angka 0 saya masukkan ke sini. 216 kali 00, 66 kali 00, dan 0 ternyata nilainya 0. Ketika X-nya 0, dia tetap 0. Maka kurang gimana ya? Kurang greget lah. Maka saya mau ambil itu uji yang lain. Misalkan 1. 1 di sini. 1 di sini, 216 itu 1. 1 kan? Jadi ini 216, ini min 66 ditambah 4, berarti nilainya positif, di sini negatif. Karena di sini positif, negatif, ini maka kurvanya ini naik sampai 2, dia turun sampai 9, naik lagi. Maka dia akan mencapai maksimum ketika X-nya 2. Dan dia akan menjadi minimum ketika X-nya 9. Sehingga yang kita pakai adalah 2. Sehingga volume akan maksimal untuk X sama dengan 2. Sehingga kita dapat tadi panjang itu kan kita misalkan tadi berapa? 24 min 2X. Kemudian lebar sama dengan 9 min 2X dan tingginya adalah X.
berarti X-nya 2, berarti 24 min 4 sama dengan 20. 9 min 4 sama dengan 5, dan di sini 2. Ini ketemu. Ukurannya adalah 20, 5, dan 2. Panjangnya 20, lebarnya 5, dan tingginya 2. Ini satunya ini. Kemudian untuk volume maksimumnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Karena tadi maksimumnya berapa? 20 dikalikan 5 dikali 2, sehingga jadinya adalah 200. Oke? Sehingga di sini 200 inci kubik. Inci kubik. Oke. Selesai. Ini untuk contoh masalah pertama. Silahkan cermati. Nah, insya Allah nanti malam atau lagi nanti saya kasih video lagi biar kalian bisa mencermatinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.